Selamat malam saudara, program Maluku Antar Nusa kembali hadir menjumpai Anda edisi hari ini Senin 3 April 2017. Sejumlah informasi menarik dapat Anda simak, namun sebelumnya kita ikuti cuplikan berita utama Maluku Antar Nusa. Lebih dari 2.000 siswa SMK di Maluku ikuti ujian nasional berbasis komputer yang dimulai hari ini. Akibat kesalahan operator komputer, SMK Negeri 4 Ambon gagal selenggarakan ujian nasional berbasis komputer tahun ini. Sekda Maluku ancam proses mutasi Kepala PLN Wilayah Maluku jika listrik padam saat ujian nasional berlangsung. Saya Henry Nano, ini Maluku Antar Nusa selengkapnya. Sekretaris Daerah Maluku Hamin bin Tahir berharap aliran listrik PLN tidak padam selama pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer berlangsung. Namun bila terjadi pemadaman, pemerintah Provinsi Maluku akan memproses Kepala PLN Maluku dan Maluku Utara untuk diganti. Kesuksesan pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer ini sangat bergantung pada aliran listrik PLN. Pasalnya bila listrik padam, maka otomatis komputer yang digunakan sebagai sarana penunjang utama pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer tidak dapat difungsikan. Dengannya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku sebelumnya telah berkoordinasi dengan pihak PLN terkait pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer di daerah ini. Sekda Maluku Hamin bin Tahir mengatakan, bila dalam pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer di daerah ini terjadi pemadaman aliran listrik, maka pemerintah Maluku tidak segan-segan meminta PLN Pusat untuk memutasikan Kepala PLN Maluku dan Maluku Utara dari daerah ini. Yang kita takutkan ini cuma adalah masalah listrik. Karena ketika kemarin contoh waktu kita hari Jumat sinkronisasi antara server sekolah dan server pusat, itu tiba-tiba lampu padam. Jadi mungkin ini menjadi catatan supaya ke depan tidak lagi masalah-masalah seperti begini. Kita akan panggil Kepala PLN, minta kalau bisa dicopot. Karena akan mengganggu ujian nasional. Iya, karena ini kan kegiatan nasional. Sudah diundang Pak. Penyelamatan kemarin kan UNBK minta berlangsung lampu padam. Lampu tahun kemarin? Iya Pak, UNBK tahun kemarin. Ya, diharapkan tahun ini tidak. Kalau ada berarti kita minta supaya dipertimbangkan itu Kepala PLN. Oke. Hamin bin Tahir berharap pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer maupun berbasis paper test di Maluku dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Otis Kotadini melaporkan. Wakil Gubernur Maluku Syed Sahuburua membuka pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Ambon. 252 siswa mengikuti ujian tersebut di sekolah itu. Ujian nasional berbasis komputer untuk sekolah menengah kejuruan mulai digelar hari ini hingga 5 April mendatang. Di Maluku sebanyak 2.242 peserta dari 68 SMK yang mengikuti ujian tersebut. Dari jumlah itu, 252 merupakan siswa SMK Negeri 3 Ambon. Mereka terdiri dari siswa 5 program dan 9 kompetensi keahlian antara lain teknik bangunan, teknik ketenaga listrikan, dan teknik penangkapan ikan. Peserta terbagi dalam 3 ruang dan 3 giliran atau shift. Pembagian ini dilakukan terkait jumlah komputer yang dipakai untuk UNBK di sekolah tersebut. Wakil Gubernur Maluku Syed Sahuburua saat membuka UNBK di SMK Negeri 3 Ambon memotivasi peserta agar mengikuti ujian dengan percaya diri. Sahuburua mengingatkan peserta dan guru di sekolah itu terhadap kondisi hasil kelulusan tahun 2016 lalu. Hasil kelulusan tahun itu sangat memprihatinkan meskipun dari sisi perencanaan dan pelaksanaan dinilai sukses. Hal itu dilihat dari masih adanya siswa di sejumlah sekolah yang nilai kelulusannya di bawah 5. Sementara berdasarkan indeks integritas, ada sekolah juga yang nilainya rendah. Bahkan paling memprihatinkan terjadi hubungan terbalik antara nilai ujian nasional dengan integritas. Dengannya, Wakil Gubernur Maluku mengajak pemimpin sekolah dan para guru
untuk memperbaiki performa pelaksanaan ujian nasional tahun 2017. Itu kita sekarang kan harus meningkatkan kualitas kita, baik kualitas anak didik maupun kualitas pendidiknya juga. Tidak mungkin saja kita, dan kita bagaimana mendorong mereka untuk belajar dengan sekuat tenaga. Mengapa sampai saya katakan demikian? Karena kalau kita tidak bisa pandai, ya tidak mungkin kita bersaing dengan daerah-daerah lain yang ada di seluruh Indonesia. Karena persaingan makin hari makin ketat. Ke depan itu orang hanya yang akan pakai cuma orang-orang yang pandai. Kepala SMK Negeri 3 Ambon Ishak Tanamal meyakini siswanya akan meraih hasil yang baik pada UNBK tahun ini. Keyakinan itu didasari persiapan siswa yang mantap. Itu pemantapan yang sudah diberikan, kemudian untuk menguji daya serap dari apa yang disampaikan oleh guru, itu mereka diberikan kesempatan untuk mengikuti tryout. Nanti dari hasil tryout itu kemudian guru mengevaluasi apa yang mereka sudah serap, apa yang belum, lalu dilakukan pengulangan untuk materi itu sehingga benar-benar mereka bisa menyiapkan diri untuk mengikuti ujian nasional berbasis komputer. Untuk tahun lalu, SMK Negeri 3 Ambon meluluskan lebih dari 200 siswa. Dari jumlah itu, 70% telah bekerja baik mandiri maupun di perusahaan swasta. Sementara lainnya melanjutkan ke perguruan tinggi. Hamzah Tomia melaporkan. Ujian nasional tahun ini diharapkan menghasilkan nilai integritas yang lebih baik dari tahun lalu. Dengannya, siswa diminta konsentrasi penuh ketika menghadapi soal ujian, baik itu UNBK maupun ujian tertulis. Kita menggunakan 3 ruang ujian. 2.242 siswa SMK dari 68 sekolah di Maluku hari ini mengikuti ujian nasional. Dari jumlah sekolah itu terdapat 35 sekolah menengah kejuruan mengikuti ujian nasional berbasis komputer, sementara sisanya mengikuti ujian nasional tertulis atau paper test. Salah satu penyelenggara UNBK di Maluku adalah SMK Negeri 1 Ambon. Jumlah siswa yang mengikuti UNBK di sekolah itu sebanyak 269 orang. Mereka dibagi dalam 3 ruang dengan 3 giliran atau shift. Kepala SMK Negeri 1 Ambon, Stefan Latuihamalo berharap seluruh siswa yang mengikuti ujian nasional ini dapat mencapai hasil maksimal. Kendati begitu, dirinya tetap memperhitungkan kualitas daripada kuantitas kelulusan. Prestasi penting, tapi jujur yang utama. Jadi pokoknya kita menghendaki supaya siswa ini semua mencapai hasil yang terbaik untuk masa depan mereka, itu harapan guru. Jadi tetap kita harapkan yang terbaik, tapi kita SMK 1 tetap harus jujur. Sekda Maluku Hamin bin Tahir saat membuka UNBK di SMK 1 Ambon mengatakan ujian nasional yang merupakan penilaian hasil belajar peserta didik dilakukan oleh guru melalui penilaian proses belajar mengajar. Ujian nasional juga merupakan salah satu indikator penilaian mutu pendidikan setiap tahunnya. Dengannya dapat diketahui mutu sekolah secara komprehensif. 4 mata pelajaran diuji dalam ujian nasional SMK, yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan Teori Kejuruan. Sausai penekanan tombol token, Sekda Maluku melakukan pemantauan di 3 ruang kelas yang digunakan untuk ujian nasional berbasis komputer di SMK Negeri 1 Ambon. Ujian nasional SMK akan berlangsung 4 hari. Otis Kotadini melaporkan.
Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Melalui momentum HUT ke-24 TVRI Maluku, kami tingkatkan pelayanan kepada masyarakat Maluku dengan meningkatkan penyiaran melalui saluran digital 8-10 jam per hari. Siaran digital merupakan pengembangan dari siaran live streaming yang sudah dilakukan sejak Oktober 2016 yang lalu. Live streaming merupakan solusi terbaik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Maluku yang berada di belahan dunia manapun. Karena dengan kemajuan teknologi informasi sekarang memungkinkan dunia dalam genggaman. Ujian nasional berbasis komputer hari ini serentak dilaksanakan di 35 SMK se-Maluku. Selain ujian berbasis komputer, ada sejumlah SMK di Maluku yang melaksanakan ujian menggunakan pensil dan kertas. Jumlah SMK yang mengikuti UNBK ini sebanyak 2.242 siswa dari 68 sekolah. Dari jumlah tersebut terdapat 156 siswa yang berasal dari SMK 7 Ambon. Mengawali pelaksanaan UNBK di SMK 7 Ambon, staf ahli Gubernur Bidang Pemberdayaan dan Sumber Daya Manusia Halim Datis Senin pagi membuka sampul ujian di sekolah tersebut. Halim Datis mengatakan ujian nasional yang digelar secara serentak untuk tingkat SMK hari ini pada prinsipnya bertujuan untuk mengukur capaian standar kompetensi lulusan peserta didik. Datis meminta peserta ujian untuk mengikuti ujian tersebut dengan baik dan mengedepankan kejujuran. Kepala SMK 7 Ambon, Saiful, mengatakan peserta ujian di sekolah itu dibagi dalam 3 ruangan. Mereka akan menyelesaikan 4 mata pelajaran yang diuji, yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan kompetensi kejuruan. Ada 6 kompetensi kejuruan yang akan diuji, masing-masing kriya kayu, kriya tekstil, kriya logam, musik, non-klasik, dan teknik komputer dan jaringan. Dirinya optimis para siswa di SMK 7 akan mampu mengikuti UNBK ini dengan baik. Sebelumnya mereka telah mengikuti kegiatan pemantapan di sekolah. Rangkaian pelaksanaan ujian nasional tentu telah didahului dengan beberapa rangkaian ujian, yaitu ada tes tengah semester ada, kemudian ada uji kompetensi praktek yang sudah dilaksanakan semuanya. Tentu hari ini kita akan melaksanakan ujian nasional berbasis komputer yang mana di SMK 7 diikuti oleh 152 peserta yang terdiri dari 6 kompetensi keahlian. Nah, tentu dari segi kesiapan teknis yang mana kita siapkan kurang lebih ada 70 komputer dengan ada 2 server, kemudian juga ada 2 server cadangan. Nah, tentu dalam setiap lab 1 juga ada cadangan komputer, kita siapkan 2, di komputer lab 2 juga kita siapkan 2, dan masing-masing server 1. UNBK di SMK 7 Ambon akan berlangsung hingga tanggal 6 April mendatang. Frida Raiman Hamzah melaporkan. SMK Negeri 4 Ambon hari ini juga melaksanakan ujian nasional. Namun ujian nasional yang dilaksanakan di sekolah tersebut masih menggunakan cara manual, yaitu pensil dan kertas. Ujian nasional tingkat SMK di Maluku hari ini dilakukan secara serentak. Ada 68 SMK di Maluku yang melaksanakan ujian nasional hari ini. Dari jumlah tersebut, 35 SMK telah melaksanakan ujian nasional berbasis komputer. Sementara 33 sekolah lainnya melaksanakan ujian nasional dengan menggunakan kertas dan pensil alias manual. Salah satu SMK yang masih melaksanakan ujian nasional secara manual adalah SMK Negeri 4 Ambon. Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi Maluku, Gatot Sabudin, mengatakan berdasarkan laporan dari 11 kabupaten kota di Maluku, ujian nasional berbasis komputer dan manual untuk tingkat SMK berlangsung aman dan lancar. Dinas Pendidikan Provinsi Maluku terus mendorong SMK di Maluku untuk melaksanakan ujian nasional berbasis komputer.
Hal itu dilakukan karena UNBK sangat praktis dan hemat. Seluruhnya berjalan lancar. Semua kabupaten, 11 kota kabupaten kota penyelenggara baik UNBK maupun NKP itu sudah dalam pengawasan oleh petugas. Artinya kita dari provinsi juga menurunkan petugas-petugas untuk memantau pelaksanaan di lapangan. Kemudian diharapkan untuk kedepannya bagi sekolah-sekolah yang tahun ini masih melaksanakan UNKP didorong dan diharapkan untuk tahun depan itu sudah bisa melakukan UNBK. Karena apa? Karena UNBK ini ternyata jauh lebih efektif, lebih hemat dari aspek biaya, dari aspek penyelenggaraan, semuanya sebenarnya. Kepala SMK Negeri 4 Ambon, Christian Uktol Celia mengakui sekolahnya tahun ini masih melaksanakan ujian nasional dengan sistem manual. Padahal sekolah tersebut sudah siap untuk melaksanakan UNBK tahun ini. Ini diakibatkan operator komputer di sekolah tersebut tidak memberikan jawaban saat mendaftar sekolah itu secara nasional untuk mengikuti UNBK tahun ini. Kenapa SMK 4 melaksanakan ujian nasional berbasis kertas dan pensil? Ya, karena waktu pendaftaran untuk UNBK itu ada kesalahan teknis di operator sehingga tidak mencontreng ya atau tidak bersedia mengikuti UNBK atau tidak. Nah, itu tidak diisi. Sehingga dari pusat ya otomatis ya jadi ragu-ragu. Berarti sekolah tersebut mungkin ragu-ragu. Tapi dari sisi kesiapan teknis untuk UNBK bisa SMK 4 ya. Jadi mungkin tahun ini terakhir kertas, tahun depan baru SMK 4 bisa UNBK. SMK 4 Ambon saat ini telah memiliki sekitar 70 unit komputer dengan 3 server. Dengan sarana yang dimiliki tersebut, SMK 4 telah siap untuk melaksanakan UNBK pada tahun 2018 mendatang. Untuk tahun ini ujian nasional di SMK 4 diikuti 180 siswa yang dibagi di 10 ruangan. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Ketua Panitia Ujian Nasional Berbasis Komputer tingkat Provinsi Maluku menjamin UNBK akan berjalan aman dan lancar hingga selesai. Bahkan kekhawatiran akan kebutuhan listrik saat UNBK berlangsung juga telah dijamin oleh pihak PLN. Ujian nasional baik yang berbasis komputer maupun manual untuk tingkat SMK hari ini secara serentak dilaksanakan di seluruh Indonesia. Di Maluku, pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer dijamin akan berlangsung aman dan lancar. Jaminan itu disampaikan Ketua Panitia UNBK tingkat Provinsi Maluku, Nus Kesaulia. Menurut Kesaulia, Dinas Pendidikan Provinsi Maluku telah berkoordinasi dengan pihak PLN untuk mengantisipasi adanya pemadaman listrik saat ujian berlangsung. Bahkan pihak PLN menjamin tidak ada pemadaman listrik saat ujian berlangsung. Kalaupun ada pemadaman listrik, PLN telah mengantisipasi dengan menyediakan genset di sekolah-sekolah pelaksana ujian UNBK. Ya, pada prinsipnya kami dari Dinas Pendidikan Provinsi Maluku dan Panitia Ujian Nasional telah melakukan koordinasi dengan pihak PLN, dengan pihak Telkom, untuk dan juga dari Pusat Pendidikan Pusat untuk kesiapan pelaksanaan UNBK baik itu SMK, SMA maupun SMP di Provinsi Maluku. Ujian nasional berbasis komputer tingkat SMK di Maluku yang mulai dilaksanakan hari ini diikuti oleh 2.242 siswa dari 35 sekolah. Pelaksanaan ujian tersebut akan berlangsung hingga tanggal 6 April mendatang. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Sekolah Usaha Perikanan Menengah SUPM Negeri Waihero Ambon tahun ini menjadi salah satu SMK penyelenggara ujian nasional berbasis komputer di Maluku. 167 siswa di sekolah itu mengikuti UNBK tahun ini. Kepala SUPM Waihero Ambon M. Jais Eli mengatakan menghadapi UNBK tahun ini pihaknya telah melakukan berbagai persiapan, di antaranya melengkapi data siswa peserta, melakukan bimbingan belajar, dan tryout dengan menggunakan sistem komputerisasi. Selain itu juga disiapkan komputer sebanyak 36 unit dengan menggunakan dana BOS. Sementara 50 unit komputer jinjing dipinjamkan oleh guru maupun pegawai
untuk pelaksanaan ujian nasional itu. UNBK di SUPMY Heru diikuti 167 siswa. Mereka dibagi di 2 ruang kelas dan 3 sesi. Masing-masing ruang diisi 30 orang. Suasana ruang dibuat senyaman mungkin agar siswa fokus mengerjakan soal-soal yang diujikan. M. Jais Eli yakin siswanya akan memperoleh hasil maksimal karena persiapan yang dilakukan juga sangat baik. Pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer di SUPMY Heru Ambon dipantau oleh CCTV. Dengannya diyakini tidak akan terjadi kecurangan dalam ujian tersebut. Rahmalatu Konsina dan Junaidi Asril melaporkan. Ujian nasional berbasis komputer UNBK hari ini dilaksanakan di SMK Alwatan Ambon. 46 siswa mengikuti UNBK dengan sistem pengawasan silang. Pelaksanaan UNBK di SMA Alwatan Ambon tahun ini adalah yang pertama kalinya. Tahun ini Dinas Pendidikan Provinsi Maluku mempercayakan SMK Alwatan sebagai salah satu penyelenggara UNBK tingkat SMK di Maluku. Kepala SMK Alwatan Ambon, Nizam Idari Tukan, mengatakan ujian nasional berbasis komputer merupakan parameter untuk mengukur kualitas pendidikan di sekolah itu. Tukan optimis dengan persiapan yang sangat matang, para siswanya akan meraih hasil optimal dalam UNBK tahun ini. Tukan mengakui pelaksanaan ujian nasional secara online dapat menghindari tingkat kecurangan. Dengannya diharapkan pelaksanaan UNBK itu dapat menciptakan generasi emas yang mampu bersaing di era kompetitif saat ini. Ujian nasional berbasis komputer untuk pertama kali di SMK Alwatan. Dari jumlah peserta yang akan mengikuti ujian nasional berbasis komputer itu jumlahnya adalah 46 orang, terdiri dari 2 program studi, NKPI dan grafika. Kita bersyukur bahwa dari sisi fasilitas kegiatan kita itu sangat lengkap, baik itu dari sisi fasilitas komputer, jumlah kita kurang lebih sekitar ada 45 unit komputer, dan kita yang gunakan fasilitas ini jumlahnya kurang lebih 35 unit komputer. Kita berharap mudah-mudahan dengan diawali pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer ini memberikan satu dampak kejujuran bagi anak-anak kita dalam melaksanakan. Kepala Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana SMK Dinas Pendidikan Provinsi Maluku, Vence Mandaku, meminta SMK Alwatan Ambon dapat meningkatkan mutu lulusannya. Dengannya lulusan sekolah itu mampu bersaing di dunia kerja maupun seleksi masuk perguruan tinggi. Para siswa peserta ujian diminta mengerjakan soal-soal yang diuji sesuai standar yang ditentukan. Di SMK Alwatan Ambon ada kurang lebih 46 siswa melaksanakan ujian nasional berbasis komputer untuk 2 bidang keahlian, yaitu bidang nautika kapal penangkap ikan dan grafika. Dan tentu harapan kita semua anak ini telah siap untuk melaksanakan ujian nasional berbasis komputer. Ujian nasional berbasis komputer di SMK Alwatan Ambon akan berlangsung 3 hari. Fani Letahid melaporkan.
Beralih ke berita lainnya, Saudara, 3.050 bidang tanah di Kota Ambon akan didaftar untuk mendapat sertifikat melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Ambon. Penerapan PTSL ini akan dilakukan Desa Paso, Kecamatan Baguala. Pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL merupakan program pemerintah untuk membantu masyarakat dalam mempercepat proses sertifikasi tanah. Di Kota Ambon, sertifikasi pada 3.050 bidang tanah akan dilakukan di Desa Paso, Kecamatan Baguala. Hal ini diakui Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon, Ferry Sokota. Menurut Sokota, pertimbangan sertifikasi tanah di kawasan ini karena pernah dilakukan pelayanan pertanahan berupa proyek operasi nasional agraria (PRONA) dan adjudikasi pendaftaran tanah. Kendati demikian, masih banyak tanah yang belum diukur untuk dipetakan di kawasan itu. Sokota mengakui sertifikasi tanah akan dilakukan dengan sosialisasi hingga pengukuran. Dengannya hingga Desember nanti, seluruh tanah bisa memperoleh sertifikat. Sementara untuk pelayanan strategis, yaitu redistribusi tanah di Desa Hutumuri yang sedianya ditetapkan 100 bidang, hanya diperoleh 72 bidang. Pasalnya proses ini terkendala kepemilikan tanah dati dan waris. Ada dua. Untuk PTPL yang didanai dengan APBN, itu untuk Kota Ambon diberi sebanyak 50 bidang. 50 bidang, dan ini berlokasi di Desa Paso, khususnya untuk masyarakat bekas pengungsi dari Desa Batu Merah. Sedangkan untuk yang non budget, artinya untuk sampai dengan sekarang ini upaya pemerintah untuk sistem pendaftaran tanah desa lengkap ini untuk Kota Ambon diberi lagi 3.000 bidang. Dan lokasi yang akan nanti dilaksanakan PTSL ini juga kami calonkan di Desa Paso. Redistribusi tanah merupakan upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan petani dengan memberi tanah yang dikuasai negara untuk dikelola. Upaya tersebut adalah bagian dari percepatan implementasi reformasi agraria yang dirumuskan pemerintah. Reformasi agraria dapat menjadi cara baru untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, khususnya di pedesaan. Melkilatus Saule, Sarles Bolaman melaporkan. Sejumlah permasalahan dan penyalahgunaan wewenang yang melibatkan oknum petugas masih saja terjadi dalam lembaga pemasyarakatan. Untuk meminimalisir hal tersebut diperlukan peningkatan kualitas integritas petugas pemasyarakatan melalui kerja pasti bersih melayani. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencegah terjadinya sejumlah permasalahan seperti pungli dan peredaran gelap narkotika di dalam rutan dan lapas, peningkatan sarana dan prasarana pengamanan, penggeledahan hunian secara rutin dan insidentil, pelarangan penggunaan alat komunikasi, bahkan sampai dengan pemberian sanksi pemberhentian secara tidak hormat kepada para oknum petugas pemasyarakatan yang diindikasi terlibat telah dilaksanakan. Namun berbagai upaya yang telah dilakukan tersebut dirasa belum optimal untuk menekan tingkat peredaran narkotika di dalam rutan dan lapas. Masalah ini diuraikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kakanwil Hukum dan HAM Maluku Priyadi pada apel siaga dan deklarasi Kami Kerja Pasti Bersih Melayani di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Ambon. Apel siaga Kami Kerja Pasti Bersih Melayani yang dilaksanakan ini bertujuan membangun integritas jajaran petugas pemasyarakatan melalui revolusi mental. Sejalan dengan pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental yang dicanangkan pemerintah, jajaran pemasyarakatan harus dapat mengubah diri yang salah satunya melalui apel siaga dan deklarasi Kami Kerja Pasti Bersih Melayani. Apel siaga dan deklarasi Kami Kerja Pasti Bersih Melayani dimaksudkan
untuk mengajak dan mengingatkan kembali kepada jajaran petugas pemasyarakatan untuk segera berbenah diri, meningkatkan integritas serta menyatukan tekad dalam melawan peredaran narkotika dan berbagai bentuk penyimpangan lainnya. Ini merupakan salah satu momen yang sangat penting ya untuk memastikan bahwa komitmen Kementerian Hukum dan HAM itu jelas ya untuk menggelorakan kembali semangat kami pasti melayani tanpa korupsi, tanpa narkoba dan non diskriminasi. Dan oleh karena itu, karena selama ini kita selalu mendapat respon negatif dari masyarakat. Konon katanya peredaran narkoba itu selalu dikendalikan dari lapas rutan. Dan tentu ini menjadi komitmen kita. Kita ingin pastikan bahwa kita juga melakukan hal yang sama ketika terjadi peredaran. Kementerian Hukum dan HAM melakukan tindakan tegas terhadap siapapun, termasuk pemecatan apabila terindikasi peredaran narkoba di lapas dan rutan. Narkoba dan handphone di lapas kelas 2 Ambon sampai hari ini telah kami lakukan langkah-langkah preventif, yaitu kami lakukan penggeledahan baik itu pengunjung maupun barang yang masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan. Selanjutnya kami melakukan perintah kepada KKPLP dan jajaran untuk melakukan penggeledahan secara rutin kepada blok-blok hunian warga binaan yang ada di lembaga pemasyarakatan. Melalui apel siaga dan deklarasi kami kerja pasti bersih melayani, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memerintahkan 7 hal penting yang harus dilaksanakan para petugas pemasyarakatan. Ketujuh hal tersebut diantaranya petugas pengaman pintu utama P2U wajib melakukan penggeledahan secara konsisten kepada siapapun dan apapun yang melewati pintu utama, melaporkan kepada pimpinan bila ada pihak yang tidak mau digeledah. Petugas pengaman pintu utama P2U wajib memastikan alat komunikasi pengunjung dan petugas disimpan dalam loker yang telah disediakan. Kepala rutan dan lapas serta seluruh pejabat struktural mendampingi petugas pengaman pintu utama P2U saat melakukan penggeledahan melalui mekanisme piket. Boy Nahrum Cak Tamaela melaporkan. Klasis GPM Pulau Ambon Timur melaksanakan persidangan kelima Ahad pagi. Persidangan itu dimaksudkan untuk membahas persoalan keumatan dengan melibatkan seluruh perwakilan jemaat di klasis itu. Persidangan kelima klasis Pulau Ambon Timur berlangsung di Gedung Gereja Elohim Lata Ahad pagi. Persidangan klasis Pulau Ambon Timur bertujuan mengevaluasi kinerja perangkat pelayan dan keuangan di masing-masing jemaat. Ketua klasis GPM Pulau Ambon Timur, Pendeta Nyonya Ikewati Muri mengatakan, refleksi iman dari konteks bergereja semakin terbuka terhadap dampak globalisasi saat ini. Ini mengakibatkan kapasitas kepemimpinan gembala semakin tergeser dari berbagai sentuhan pendampingan umat. Karenanya, melalui persidangan kelima klasis Pulau Ambon Timur diminta mengevaluasi hal tersebut. Dengannya keberadaan gembala dapat diperkuat dengan pelayanan bagi umat di masing-masing jemaat. Wati Muri menyebutkan potensi sumber daya manusia yang dimiliki jemaat harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Penguatan umat melalui pastoral harus dirumuskan dalam persidangan sehingga dapat meningkatkan kecerdasan spiritual di klasis Pulau Ambon Timur. Melalui persidangan itu juga diharapkan dapat memperkuat dan meningkatkan pelayanan baik aspek pendidikan formal gereja maupun pendidikan formal dalam bermasyarakat. Penjabat Wali Kota Ambon, FJ Papilaya mengatakan, pembinaan mental dan spiritual bagi jemaat harus semakin dikuatkan dalam meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui tri kerukunan hidup umat beragama. Papilaya berharap dalam persidangan itu dapat dibahas persoalan keumatan, utamanya keadilan sosial. Peserta persidangan diminta melahirkan pemikiran positif guna menjawab kebutuhan umat di klasis itu. Papilaya meminta klasis GPM Ambon Timur
untuk mendukung penetapan Ambon menuju kota musik dunia oleh UNESCO. Persidangan klasis GPM Pulau Ambon Timur berlangsung sehari. Pani Letahiit melaporkan.